Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musholla Sa'adatil Muta'alimin yang saya muliakan, khususnya para pengurus musholla serta para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam Rabu ini sebagaimana biasa setelah sholat maghrib kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan kematian ya. Sudah panjang lebar membahas tentang kematian. Nah, ini sudah memasuki yaitu masalah bersedekah buat orang yang meninggal ya. Jadi orang yang meninggal tidak bisa beribadah lagi karena sudah meninggal. Itu yang disebut inqata'a amaluhu, putus amalnya, putus perbuatannya. Kenapa putus? Karena udah meninggal begitu. Nah, walaupun dia udah putus amalnya karena meninggal, ada tuh amalan-amalan yang dikerjakan pada waktu masih hidup. Nah, itu terus mengalir. Satu. Yang kedua, ada tuh kiriman-kiriman pahala juga tuh bisa mengalir ya. Jadi orang yang udah meninggal inqata'a amaluhu, putus amalnya, itu wajar, pantas karena udah mati begitu. Orang yang udah meninggal nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, nggak sedekah lagi, selesai dia, lagi udah pindah alamnya. Yang tadi alam dunia, sekarang alam barzah ya. Alam barzah itu muqaddimah dari alam akhirat ya. Disitulah dia udah mulai menikmati dari perbuatan ketika selagi di dunia. Jadi selagi di dunia dia bisa berbuat ya, entar ketika meninggal dia sudah menikmati. Jadi putuslah perbuatan-perbuatan yang biasa dikerjakan pada waktu masih hidup lantaran sudah meninggal dunia. Tapi masih ada tuh yang berjalan. Amalnya tuh yang masih berjalan, yaitu amalnya di waktu masih hidup. Dan amal tersebut istilahnya langgeng, masih ada, masih netep hasilnya. Seperti amal jariah yang disebut wakaf dalam bahasa fikihnya begitu. Nah, itu kan perbuatan dia pada waktu masih hidup. Nah, itu terus mengalir. Nah, ada lagi perbuatan orang lain. Orang lain berbuat baik, niatnya buat dia, itu juga mengalir sampai pahalanya kepada yang diniatkan. Nah, ini yang kita bahas, judulnya Babus Shadaqah Anil Mayyit wa Du'a Lahu. Bab ini menerangkan bersedekah untuk mayit dan berdoa untuk mayit. Ini Imam Nawawi ya mengkaitkan, merendeng antara bersedekah buat si mayit dengan mendoakan buat si mayit. Artinya begini, ini sama-sama kerjaan orang lain. Bersedekah buat si mayit kerjaan orang lain. Mendoakan si mayit kerjaan orang lain. Betul emang perbuatannya putus karena udah meninggal. Tapi perbuatan orang yang hidup orang lain masih bisa mengalir. Nah, diantaranya bersedekah, diantaranya berdoa buat dia. Kalau berdoa ini jelas-jelasan sampai. Padahal doa itu kecil, enteng, gampang begitu. Kalau yang gampang, yang enteng sampai, apalagi yang lebih berat lagi seperti bersedekah. Nah, tentang mendoakan si mayit banyak sekali firman-firman Allah ini. Di antaranya ayat yang berbunyi walladzina ja'u min ba'dihim
yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allah memuji, di sini ceritanya begitu. Allah memuji orang-orang yang datang setelah mereka. Maksudnya Allah memuji orang-orang yang datang setelah sahabat Nabi. Ya. Jadi setelah sahabat Nabi ada tuh yang datang. Itu yang namanya para tabi'in. Ada istilah begitu. Ya. Jadi para tabi'in itu datang setelah sahabat. Ya, itu yang disebut generasi kedua, generasi setelah sahabat namanya generasi para tabi'in. Nah di sini padahal nih para tabi'in belum datang. Ini ayat kan turun di masa Nabi, ya bersama dengan sahabat-sahabatnya. Para tabi'in belum datang, belum hidup, ya. Tapi Allah sudah puji mereka. Nah, inilah hebatnya Allah ini, mengetahui sebelum terjadi. Orangnya belum ada, apalagi kerjaannya, tapi ayatnya udah ada duluan. Dan nanti benar-benar terjadi, nggak meleset itu, benar-benar terjadi. Nah inilah saudara-saudara yang disebutkan di dalam firman Allah yang berbunyi walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, yang datang setelah sahabat Nabi, yaitu para tabi'in. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampuninlah kami, wali ikhwanina, dan ampunin saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang lebih dahulu dari kami di dalam beriman. Memang secara kenyataan sahabat duluan beriman, karena emang datangnya duluan, tabi'in belakangan berimannya dibandingkan sahabat begitu. Nah Allah puji di sini orang-orang yang datang setelah sahabat Nabi, mereka mendoakan mereka ini, mendoakan sahabat Nabi. Setelah mereka mendoakan buat diri mereka sendiri. Ya bagus dong istilahnya mendoakan orang lain. Tapi masih diri sendiri nggak didoakan. Ini ayat dua-duanya ini menerangkan ini para tabi'in mendoakan dirinya sendiri, kemudian mendoakan buat orang lain. Jadi Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampuninlah buat kami. Maksudnya ampuninlah kami. Ini mendoakan buat dirinya sendiri. Terus wali ikhwanina, dan ampunin juga saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna, yang mereka itu mendahului kami. Ya, bil iman, dengan keimanan. Ya, artinya mereka masuk Islam duluan. Biasanya yang masuk Islam duluan dia lebih tua daripada yang belakangan, dan biasanya mereka meninggal duluan, begitu biasanya, ya kan? Nah ini sekaligus bahwa para tabi'in mendoakan sahabat. Kalau mendoakan aja sampai, apalagi ngirim pahala, artinya seperti bersedekah, itu lebih sampai lagi. Apalagi ntar didukung dengan hadis Nabi bahwa ada seorang ibu katanya meninggal dunia tiba-tiba. Nih si anak emang melihat ibunya suka bersedekah, tapi keburu meninggal. Ya, maka nih kata si anak, wahai Nabi, ibu saya emang saya tahu orangnya dermawan. Ya, tapi dia mati tiba-tiba sebelum bersedekah lah begitu. Biasanya bersedekah tapi nggak bersedekah, keburu meninggal. Apakah sampai saya bersedekah buat ibu? Nabi bilang ya sampai. Nah ini kan bukti nyata bahwa bersedekah niatnya buat orang yang meninggal otomatis ya sampai. Apalagi memang ibunya sendiri. Apalagi memang ibunya sendiri. Kata para ahli hukum, walaupun nggak diniatin sampai. Artinya buat ibunya dapat pahala dan bapaknya juga buat dia juga dapat pahala. Karena masih satu garis keturunan. Disebutlah anak itu hasil dari orang tua. Anak hasil orang tua. Ketika anak berbuat baik, orang tua dapat juga hasilnya. Karena orang tua penyebab keberadaan anak. Nah anak jadi baik, ini kan dengan sebab orang tua. Maka orang tua pun turut andil mendapat pahala. Hanya saja
Kalau nih anak berbuat jahat, maka nih anak pikul sendiri. Kecuali orang tua nggak ngurusin, nggak membimbing, nggak nyuruh, nggak didik, punya anak dilepas aja begitu. Tahu-tahu nih anak kerjaannya nyekek botol, nyungkep di got, judi, berzina begitu. Apakah orang tua dapat andil? Iya jawabannya. Karena dia juga menjadi andil penyebab. Ini anak nggak bener. Juga ada andil bapaknya, karena bapaknya nggak pernah nyuruhin, nggak pernah ngajarin, nggak pernah nyuruh-nyuruh, gidah ke majlis taklim, gidah dengerin begitu, nggak ada sama sekali. Nah ini bapak ini juga ikut. Tapi kalau bapaknya sudah ngurusin, sudah membimbing, sudah didik, sudah nyuruh, masih oleng juga, pikul sendiri. Iya, kalau bapaknya dapat berhenti jadi bapak kalau begitu. Dengan gak punya anak udah takut, punya anak takut. Tapi kan Allah nggak sia-siain ya, bapak kalau udah usaha, insya Allah anaknya nih nggak banyak dikit jadi orang baik, begitu. Ya. Lagi dia udah bebas tanggung jawabnya, udah dididik, udah diurus, masih oleng kerjaan yang nggak bener, pikul sendiri. Jadi saudara-saudara, mendoakan orang yang meninggal, mendoakan orang yang lebih dulu hidup, itu di dalam Al-Quran memang diperintahkan, bahkan dipuji oleh Allah itu dalam ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Hadisnya ini wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah. Aisyah berkata, anna rajulan, ada seorang laki-laki, ya, ini kata yang menjelaskan ini hadis, ini laki-laki namanya Sa'ad bin Ubadah. Ada seorang laki-laki yaitu Sa'ad bin Ubadah, qala, dia berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi, apa dibilang? Inna ummi ubtulitat nafsuha. Sesungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba. Jadi anggap orang biasa bersedekah. Sebelum bersedekah meninggal, dikaget, tiba-tiba aja begitu. Maka nih anak mau bertanya kepada Nabi ini. Bahkan dikata anak wa uroha, dan saya mengetahui itu ibu saya itu. Lau takallamat, seandainya dia bisa ngomong sebelum meninggal, tasoddaqot, niscaya omongannya isinya entu tuh. Nah, keluarin uang sekian, sedekah begitu. Tapi ya tiba-tiba aja, nggak ada pendahuluan, kali juga sakit dulu, lama sakitnya, itu kan dia bisa ngomong, bisa wasiat ya. Ini nggak sakit dulu, kaget aja nih, mendadak gitu. Maka nih kata ini anak, wahai Nabi, saya berpandangan itu, kalau memang dia tuh bisa ngomong sebelum meninggal, dia bakalan ngomong dulu, dan isi omongannya menyuruh bersedekah. Nah sekarang saya aja deh yang bersedekah begitu. Fahallaha min ajrin, apakah bagi ibu saya tuh ada pahala? Anta soddaqtu anha, bila mana saya bersedekah buat dia. Nabi menjawab, qala na'am, katanya, iya, bahwa sampai sedekah kamu buat ibu kamu. Nah inilah bukti nyata bahwa orang yang hidup bisa membantu orang yang meninggal. Ini memang ceritanya nyaknya, nggak mesti siapa aja begitu. Jadi yang penting orang Islam ya doain atau berbuat baik, niatin pahalanya buat orang Islam juga yang meninggal. Itu yang paling pokok syaratnya. Syarat itu yang nerima orang Islam. Syaratnya itu. Walaupun bukan anaknya. Walaupun kayak tadi tuh ayat Quran, walladzina ja'u min ba'dihim, itu kan cerita para tabi'in. Dipuji oleh Allah, datang setelah sahabat. Ya, mereka mendoakan. Apakah ada hubungan nasab? Ya enggak ada. Ya. Cuma nih sahabat dulu yang bertemu dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi. Kalau tabi'in nggak sempat dia bertemu dengan Nabi, belum hidup dia. Nabi itu ketika masih hidup, nih tabi'in belum hidup.
Maka tuh para tabi'in definisinya adalah orang-orang yang ketemu dengan sahabat Nabi. Itu namanya tabi'in. Enggak ketemu dengan Nabi. Yang ketemu dengan Nabi itu dijulukin sahabat ya. Nah itu antara tabi'in dengan sahabat enggak ada garis keturunan. Jadi enggak dibedakan lah. Cuman memang dari anak itulah yang semestinya mendoakan ibu bapaknya, yang semestinya bersedekah buat ibu bapaknya. Kalau orang lain ya tahu sendiri, namanya orang lain, dia banyak urusannya. Paling kita undang kan begitu. Kita undang, kita suruh baca Yasin, suruh khatmul Quran begitu. Nah, ya tolong menolong itu. Tolong menolong. Dan mereka buktinya datang, berarti kan dimau ya, dimau para hadirin. Kalau dikepaksa dia gak datang, dia suka rela datang itu. Buktinya dia datang. Jadi yang penting di sini bahwa seorang ibu ya, bisa dikirimin pahala oleh anaknya. Apakah mesti anak aja? Jawabannya tidak. Dengan bukti tadi ayat Quran yang mendoakan para tabi'in, mendoakan para sahabat, padahal nggak ada garis keturunan. Begitu. Kemudian di hadis kedua, tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi bersabda, ini yang sering kita dengar, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalas. Apabila meninggal manusia, terputuslah amalnya. Ini jangan dibilang kalau amalnya udah putus, artinya dia nggak bisa berbuat lagi. Orang lain pun nggak bisa juga ngirimin. Nah, itu kacau tuh orang. Ya, kan udah putus katanya. Baik perbuatan dia atau perbuatan orang lain ngirimin kepada dia, putus juga. Wah itu berat itu pikirannya itu. Tadi kan udah saya jelaskan itu ya. Buktinya seorang anak bisa ngirimin pahala buat ibunya. Berarti kan ibu udah mati nih. Berarti kan masih ada hubungan lah begitu. Tadi para tabi'in mendoakan sahabat. Berarti ada itu. Jangan dibilang kalau udah mati putus. Ya kudunya tuh dibilang putus tuh baru koma begitu. Putus perbuatan si mati, si mayit, karena udah meninggal. Begitu, putus itu. Nah kecuali ini illa min thalas, kecuali 3, ini masih perbuatan si mayit, cuman dia berbuat ketika masih hidup. Dan perbuatannya terus ada. Ya, masih membekas, masih ada bekasnya, masih ada hasilnya. Istilah kita amal jariyah atau istilah fikih wakaf, diwakafkan, dipunya tanah diwakafkan, ya, dipunya duit diwakafkan, beli semen, beli pasir, buat bantu masjid, majlis ta'lim, musola dan sebagainya, atau buat jalanan, begitu, jalanan bolong ditambal, beliin semen 5 kilo misalnya. Itu amal jariah tuh. Amal jariah. Ya, orang liwat itu nanti yang tadi ngamal jariah dapat pahala terus. Jangan dikira itu nggak ada pahalanya itu. Ya, jadi jalanan bolong ditambel-tambelin dah, nggak pakai disuruh, nggak pakai laporan Pak RT begitu, enggak. Dibeli pasir, dibeli semen, tambal aja udah keren banget udah. Ya. Boleh banget tuh, cuma jarang orang ngerjain, soalnya orang nggak ngeh lah kali begitu. Juga pusing dah, banyak pikirannya kali, banyak urusan. Padahal tuh di situ tuh wakaf di situ tuh, ya, cakep banget. Kalau nggak ditambal, ada sepeda motor liwat, dia nggak ngelihat, gosluk begitu. Kalau dihilang kendali, dia nyungkep, bisa kepala duluan. Namanya nyungkep kan kepala duluan, tewas di situ dia, bisa aja, ya, bisa aja begitu. Jadi saudara-saudara, amal jariah apa aja lah yang bermanfaat buat orang lain, kita kerjain masih hidup. Setelah kita meninggal, itu kan kerjaan kita terus mengalir pahalanya. Karena memang kenyataannya, manfaatnya masih berjalan. Ya, berbeda dengan kita sedekah, habis dibeliin makanan, habis sudah.
Ya, itu sedekah itu, ya bagus. Cuman akan lebih bagus lagi langgeng yang namanya amal jariah, yang namanya wakaf. Ya, namanya wakaf begitu. Jadi kembali kepada hadis bahwa apabila manusia meninggal terputuslah amalnya kecuali 3. Ini pun kecuali 3, ada hadis yang lain menerangkan lebih dari 3 begitu. Ada itu hadis riwayat dari Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Itu menerangkan yaitu inna mimma yalhaqul mu'mina. Sesungguhnya termasuk yang akan sampai kepada orang mukmin min amalihi dari perbuatannya wa hasanatihi dari kebaikannya ba'da mautihi setelah dia meninggal. 1, ilman nasyarah, ilmu yang disebarluaskan. Yang kedua, wa waladan sholihan taroka, anak yang soleh yang ia tinggalkan. Itu kayak amal jariah itu. Anak yang soleh kayak amal jariah. Yang tadi saya bilang, anak bersedekah walaupun gak diniatin juga dapat orang tuanya. Kayak amal jariah itu. Waladan sholihan taroka, wa mushafan warrotha. Kemudian Al-Quran yang diwariskan. Al-Quran, dipunya Al-Quran, ya mungkin zaman dulu nih Al-Quran susah kali ini, ya, beli susah. Sekarang kan Quran, wah semua rumah pada punya begitu. Anggaplah dibeli Al-Quran, ditaruh di masjid, ya, atau dikasih orang, atau murid-murid pada nggak punya Al-Quran dibeliin. Nah itu amal jariah itu, terus tuh mengalir. Ya. Nah ini bukan 3 lagi, ini lebih dari 3. Ya, tadi kan hadisnya mengatakan 3, ini lebih dari 3. Apakah ini berlawanan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Itu yang disebut apabila orang meninggal dunia putus amalnya kecuali 3. Waktu itu Nabi sampaikan 3. Mungkin dapat wahyu begitu. Kemudian setelah itu ada beberapa hari Nabi ngomong lagi, tapi lebih dari 3 itu wahyu kedua kali, kan begitu. Jadi nggak berlawanan. Ya, mulai-mulai disebut sekian, entah di tempat lain disebut 2 sekian atau 3 sekian, nggak ada masalah. Ya, itu hal yang lumrah lah, nggak apa-apa. Nah ini dalam hadis begitu nih. Jadi sesungguhnya yang sampai kepada orang mukmin dari perbuatannya setelah dia mati, ilman nasyarah, ilmu yang disebarluaskan, wa waladan sholihan tarokah, anak yang soleh yang ia tinggalkan, wa mushafan warrotah, Al-Quran yang diwariskan, wa masjidan bana, masjid yang dia bangun, baik bangun sendirian atau bangun rame-rame atau ente andil, yang penting membangun masjid begitu, termasuk langgar sama aja. Wa baitan libni sabili bana, rumah untuk orang yang putus dalam perjalanan. Ya, ada rumah khusus buat penginapan. Ya, bagi orang yang misalnya nih dari mana nih mau kemana, diberhenti di situ bermalam, nggak ada tempat. Zaman dulu kan susah. Zaman sekarang sih banyak. Ke hotel banyak orang hadirin. Iya. Kos-kosan dan sebagainya. Dulu ya susah. Dia bikin rumah khusus di amal jariahin. Ini rumah buat orang-orang yang terputus dalam perjalanan alias dia mau mampir dulu. Ya, nggak bisa meneruskan perjalanan. Maka boleh tinggal di situ gratis, kan begitu. Ya. Jarang sih di kita tuh. Jadi itu yang dikatakan wabaitan libni sabili bana, rumah yang dibangun untuk orang yang musafir, ya, singgah di situ. Wa nahron ajro, selanjutnya sungai yang dibuatnya, sungai dibuat, ya. Misalnya ini dari kali dibikinin solokan supaya airnya mengalir ke bagian-bagian sawah-sawah penduduk. Nah, itu amal jariah dia tuh, bikin sungai, bikin solokan lah, iya, dialirkan air. Atau dibikin kincir air kali yang muter itu, kincir air, ya, amal jariah itu. Zaman dulu ya susah itu, ya.
Nah, ini kan urusan pemerintah ini yang namanya irigasi. Wa nahron ajroh begitu. Dia buat solokan untuk mengairi tempat yang perlu diairi. Kemudian wasodaqatan akhrajaha min malihi, dan sedekah yang ia keluarkan dari hartanya fi sihhatihi, pada waktu dia sehat, wa hayatihi, atau pada waktu dia masih hidup walaupun sakit. Di sini dikatakan fi sihhatihi wa hayatihi, dikeluarin pada waktu sehat dan pada waktu masih hidup. Ini nggak mesti dua-duanya ada. Boleh jadi orangnya udah sakitan tapi masih hidup. Ya. Dia bersedekah, dia beramal jariah, apalagi sehat. Memang tuh ada hadis tuh mengatakan bahwa afdhalus shadaqah, sedekah yang paling gede pahalanya, anta tasaddaq, kamu bersedekah, wa anta shahihun, kamu dalam keadaan sehat. Kok bisa begitu? Emang orang sakit nggak sampai sedekahnya nggak diterima? Terima. Cuman kalau sehat lebih gede pahalanya. Kenapa begitu? Kalau lagi sehat kita banyak mau, kita pengen beli ono, pengen beli itu, pengen macam-macam, mau sedekah kayaknya berat itu. Kalau lagi sakit, mati gua nih, sedekah gampangan. Iya, sedekah gampangan. Itu wajar memang. Maka pahalanya gedean pada waktu sehat. Karena godaannya berat waktu sehat. Ya, waktu sakit godaannya dikit begitu. Ya. Di pikiran dia mau ngamal sudah. Ya. Walaupun ya tetap sampai, hanya saja beda ya pahalanya. Jadi wasodaqatan akhrajaha min malihi, sedekah yang ia keluarkan dari hartanya, fi sihhatihi, pada waktu dia sehat, wa hayatihi, pada waktu dia masih hidup, walaupun sakit-sakitan. Kan masih hidup, masih lumayan. Yang repot kan udah mati aja repot ya. Kalau sakit ya dia masih ada kesempatan itu. Ya. Talhaquhu min ba'di mautihi, ini akan sampai kepada dia setelah dia meninggal. Ya. Begitu ada hadis. Jadi bukan 3 doang, cuman kan hadis yang tenar ini 3 doang, padahal ini tadi ada beberapa itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah katanya. Ada lagi yang tambahin yaitu seperti wa ta'limun li Qur'anin karim, ngajarin Al-Qur'an. Ngajarin Al-Quran, guru-guru ngaji walaupun sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Ini sih hampir sama ilmu yang manfaatkan, hampir sama. Ini masih ya grup ilmu yang disampaikan, ya, guru ngaji yang mengajarkan, terus mengalir pahalanya itu. Ya, jadi ada beberapa lah. Ada lagi nih yang diterangkan dalam suatu hadis, yaitu nanam puunan. Di dalam hadis dicontohin wa gharsun nakhli, nanam puun korma. Ya di Arab pun korma, di sini nggak ada. Pohon rambutan, pohon duren, pohon cepedak, begitu nanam. Dijual tanahnya, ya nggak apa-apa. Yang nanam mula-mula, walaupun udah dijual tanahnya, punannya nggak ditebang, mengalir terus pahalanya. Itu termasuk amal jariah juga. Cuman amal jariah dalam bentuk pohonan. Begitu, hebat sekali saudara-saudara nih agama ini. Ya, jadi orang menanam pohon yang bermanfaat, kecuali pohon ganja kali ya. Pohon ganja ini merusak pikiran ini. Ya, merusak pikiran. Nah, itu bahaya udah. Begitu saudara-saudara. Ada lagi nih katanya dicontohin wahabrul bi'ri, yaitu bikin sumur. Zaman dulu bikin sumur, air susah. Sekarang boleh juga, ada masjid itu yang tanggung bikin sumurnya. Mulai bor semuanya itu dah, biaya ininya itunya. Iya, semuanya paralonnya. Itu amal jariah dia itu. Boleh itu berlomba-lomba. Wahabrul bi'ri, ya. Gali sumur, dulu gali sumur, sekarang masih mau gali, bor aja udah, bor aja.
Begitulah saudara-saudara, walhasil katanya banyak itu yang Nabi contohkan tentang amal jariah. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang udah mati bukan 3 doang tuh yang sampai ya, yang sering kita dengar yang berbunyi yaitu shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Ini mungkin nampaknya ringkesan kali. Ini ringkesan ya. Jadi seperti shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya alias wakaf. Termasuk tadi ngebor buat masjid. Nanam puunan, amal jariyah, walaupun udah dijual tanahnya. Karena dia yang mulai-mulai bikin, yang nanam. Begitu. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Termasuk ngajarin Al-Qur'an, guru-guru ngaji. Jadi murid-muridnya pada bisa ngaji dah. Kan begitu. Kan dengan sebab gurunya itu, maka gurunya terus dapat pahala begitu. Awaladin solehin yad'ulah, anak yang soleh. Nah di sini kalimat soleh ini hanya dorongan. Anak yang soleh, ya itulah katanya doanya sampai. Sekarang bagaimana hukumnya anaknya enggak soleh? Bahasa Betawinya bangor, saudara-saudara ya, nakal begitu. Ya, dia berdoa, lagi sadar doa dia, lagi sembayang. Berdoa, Rabbi firli. Lumayan itu tetap sampai. Itu kata-kata solehin hanya pendorong, bukan syarat. Yang penting kan yang mendoakan orang Islam, yang dituju juga orang Islam. Masalah di benar nggak benar itu urusan kedua. Ya, maka ini kata para ulama ini bukan syarat. Artinya supaya doa anak diterima syaratnya 1 orang soleh. Ya repot kalau begitu. Syaratnya orang Islam. Maka tuh di dalam keterangan itu waladin solihin ay muslimin, begitu. Doa anak yang soleh yaitu anak yang beragama Islam. Begitu. Karena anak itu kan hasil usaha ibu bapak. Maka doanya sampai di beramal jariah, sampai buat bapaknya, bersedekah sampai buat bapaknya, mendoakan begitu juga ya. Jadi itulah saudara-saudara tentang beberapa kerjaan yang sampai kepada si mayit. Ini ditonjolin anak. Kalau anak orang doain kita, sampai gak? Sampai. Ya. Ini kan dicontohin anaknya, waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Maksudnya anak dia sendiri. Anak dia sendiri mendoakan bapaknya. Sekarang ada pertanyaan, anak orang lain doain kita, ya jelas-jelasan sampai. Karena yang mendoakan orang Islam, yang didoain orang Islam. Cuman tuh disebut anak karena dia itu mesti berbakti sama orang tua. Jangan sampai nih anak melupakan orang tua. Ente bisa hidup, bisa jadi orang kasarnya, ya nggak banyak dikit dari usaha orang tua. Jadi ini semacam tekanan, hei anak doain tuh bapaknya lo, begitu. Kalau ada anak orang lain doain kita, walaupun bukan anak kita, nggak ada masalah. Kembali ke tadi tuh ayat Quran, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah sahabat, yaitu para tabi'in, mendoakan para sahabat. Emang dia ada garis keturunan? Enggak ada. Lari ke sono lagi. Maka enggak boleh picik dah jadi orang. Ya, jadi pemahamannya picik sehingga semuanya enggak sampai katanya. Ya, repot kalau begitu. Jadi inilah saudara-saudara bukti-bukti didukung oleh ayat Quran, begitu juga hadis-hadis Nabi, semuanya membuktikan bahwa perbuatan orang yang hidup, entah itu sedekah, entah itu bacaan suratul Fatihah, entah itu doa, buat yang udah meninggal, mau saudaranya, mau nyaknya, mau bapaknya, mau siapapun dia, nggak ada batas. Yang penting yang didoakan, yang dikirimin pahala adalah agamanya orang Islam. Kalau orang non muslim nggak bisa, walaupun bapaknya.
walaupun bapaknya. Misalnya ada seorang anak, dia masuk Islam, bapaknya tidak begitu, tahu-tahu bapaknya meninggal, dibikinin tahlilan, bacain Yasin, nah, itu yang berat itu, nggak sampai dah, kalis dah, nggak bisa. Walaupun anaknya, kan anaknya nggak bisa juga, karena tidak beragama Islam, itu dia tuh, walaupun anaknya, apalagi orang lain nggak bisa juga. Nggak bisa juga karena dia nih yang didoakan, yang dikirimin pahala tidak beragama Islam. Ada ding-ding pemisah yang misahin, nggak bisa itu. Ya. Jadi begitulah agama, membuat peraturan bahwa yang tidak beragama Islam itu nggak dapat keuntungan sama sekali. Ya, dia hanya kenikmatan dunia doang. Setelah meninggal udah habislah. Ya. Habis kenikmatannya, tinggal siksaannya. Selesai, itulah judulnya, doain atau ngirimin pahala kepada orang yang mati. Sah-sah aja ya. Cuman ada nih yang pakai dalil serem. Emang nggak sampai ngirimin pahala, nggak sampai. Kalau begitu dalilnya, lu mati aja dah katanya sekarang, gue kirimin, sampai gak begitu? Disuruh mati orang. Serem tuh ngomongnya itu dah. Sewot kata orang Betawi itu, ngomong sewot begitu. Apa-apaan lu bilang nggak sampai katanya. Sekarang begini, lu mampus saja dah. Kita gue doain, sampai gak? Lu tungguin sono. Itu sih omongan sewot itu. Ya. Omongan yang benar tadi tuh ada ayat Qur'annya, ada hadisnya sebagai bukti bahwa sampai ya usaha doa ya, kiriman pahala dari orang yang hidup pada orang yang mati. Walaupun tidak ada hubungan nasab dan keturunan begitu. Tadi dalilnya ayat Quran ada, hadis ada. Nah sekarang lanjutannya nih, judul baru ini. Kalau masalah ngirim pahala udah cukup, walaupun dalilnya banyak banget sebetulnya. Di antaranya nih, sholat janazah. Sholat janazah adalah bentuk doa dari orang yang mensolatkan kepada yang mati yang sedang disolatkan. Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya. Iya, kalau nggak sampai, udah kalau mati bungkus, buang kan begitu. Ini enggak disembayangin, didoain. Lagi doanya keren banget, doanya tuh lagi sembahyang, istilahnya. Doa lagi sembahyang kan keren, ngadap ngulon. Sebelumnya berwudu menutup aurat begitu. Apa takbir pertama itu baca Fatihah, ya. Kemudian baca selaw, baru masuk doa. Wah itu berbobot banget. Fatihah sebagai pembuka begitu, selawat supaya doanya manjur diterima, ya. Baru doain, cakep sekali. Maka sholat jenazah ruku kagak, sujud kagak, diri aja, emang tujuannya doain, itu bukti lagi. Ada bukti yang lain seperti yaitu badal haji itu di zaman Nabi itu ada. Ya, dibilang labbaik an subrumah begitu. Artinya ya Allah saya terima panggilan engkau buat subrumah. Ada seseorang meninggal dunia namanya subrumah, maka dia itu berlabaik buat subrumah begitu. Bikin haji buat subrumah. Kata Nabi, apakah kamu udah haji? Misalnya kan, kalau belum haji, kamu duluan haji, baru nanti hajiin orang yang meninggal. Nah, itu badal haji itu. Maka itu syarat orang yang bikinin badal haji, udah haji. Kalau belum ya buat elu duluan, baru buat orang lain. Kebetulan bikin haji setahun nggak bisa 2 kali. Ya tahun depan dah istilahnya. Kalau pengen bikin hajiin ibunya atau bapaknya dulu, dia dulu haji. Tahun depan haji lagi, baru buat bapaknya. Tahun depan lagi buat ibunya misalnya. Tapi sekarang gampang, suruh orang lain yang tinggal di Mekah, begitu. Ya, badal haji. Ada teman saya itu, kalau inti mau kirimin duit boleh, nanti saya sampein. Iya, kalau nggak salah sekitar 6 jutaan. Saya punya teman itu, masih di Mekah dia. Kemarin ada 2 orang tuh waktu pandemi ini bikin haji kan, dia bikin haji juga.
ada 2 orang yang minta itu sama saya untuk bikinin badal haji. Bukan saya yang pergi, saya ngirimin duit pakai transfer. Zaman sekarang kan usap-usap aja, jadi dah. Nomor rekening berapa syarat begitu, kirim ya, ke dia, sampai dah ya, dibilang oke, Pak Ustadz begitu, saya terima, udah. Terus dibikinin gituan sertifikat piagam ya, artinya ada piagam yang isinya telah menghajikan Fulan bin Fulan, kalau perlu pasang fotonya, ada tuh begitu ya. Jadi yang mau nanti kirim sama saya aja udah, mau jauh-jauh. Itu murah banget, 6-7 juta. Kalau ente yang pergi dari sini ya repot, belum tentu dapat pergi. Ini mah orang yang sono, sama aja sih, lebih praktis. Karena sekarang kan zamannya gampang, istilahnya zaman komunikasi pakai HP. Anda tinggal WA, entah dijawab. Berapa ya Pak Ustadz sekarang? Oh sekian, udah. Anda nanya dulu kan, apakah ada perubahan harganya? Oh sekian, udah. Tolong kirimin nomor rekeningnya, dikirimin. Kita masukin, kita kirim, sampai udah. Cepat sekali. 2-3 menit sampai urusannya beres. Ya, entar di musim haji dihajiin dah media. Dia kan banyak temennya, dikasih temen-temennya kalau kita ngirim 2-3 orang badal haji, ya, entar dikirimin tuh ke sono. Dan dia kirimin bagi temen-temennya. Nanti dikirimin piagam. Kadang-kadang dikirimin sejadah, ada hadiahnya sejadah. Pakai hadiah segala begitu. Ya, kemarin tuh ada 2 orang. Ada hadiahnya belum saya kasih, soalnya piagamnya belum sampai, nggak ada yang datang katanya, nggak ada penerbangan dari Mekah ke Jakarta, gitu, belum banyak dah, maka belum dikirim sertifikatnya. Ya. Jadi badal haji bukti bahwa orang yang hidup bisa berbuat baik kepada yang meninggal. Itu sampai, kalau nggak sampai bagaimana disuruh, dibolehin. Itu juga salah satu bukti bahwa orang-orang yang hidup bisa berbuat baik kepada yang meninggal dengan adanya badal haji. Ya, banyak lagi lah saudara-saudara, saya nggak ingat, begitu yang saya ingat aja. Jadi kesimpulannya, kalau dikarungin tuh buktinya berkarung-karung, kalau dikarungin ya. Selesai. Ada yang bertanya, saya persilakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau nggak ada yang bertanya saya lanjutkan. Ini judul baru, belum isya kan? Dikit lagi ya. Baiklah saudara-saudara, ini dikit lagi isya ini, ya, udah 7:30 kurang 5 menit. Jadi ini judul baru, nanti kita akan bahas, yaitu tentang memuji orang mati, ya. Memuji orang mati. Istilah kita apa itu? Kita sebut ahlul khair. Ya, ahlul khair. Ya. Itu memang dalam agama ya disuruh, tapi kita harus ya jujur. Ya harus jujur. Jangan sampai dia ya bohong istilahnya. Itu yang susah itu. Ya, itu yang susah. Jadi harus jujur kita mengatakan dia ahlul khair, ya ahlul khair udah. Ya kita sih nggak perlu menilai orang ke dalam-dalam, kita nggak tahu dalamnya. Yang kita nilai adalah luarnya. Yang kita nilai luarnya. Sehari-hari kita tahu dia orang baik, ya udah kita bilang baik. Maka dibilang antum syuhadaullah. Kamu itu saksi Allah. Ini bukan saksi preman, bukan saksi siapa, tapi saksi Allah. Jadi itu sandarannya Allah itu. Jadi kalau dia saksi dari Allah, itu nggak main-main. Berarti kalau Allah kan melarang orang bohong, maka saksi itu pun nggak bohong. Maka disebut antum atau anta syuhadaullahu fil ard. Ya, kamu ini antum adalah saksi-saksi Allah. Lihat sandarannya itu, saksi-saksi Allah. Jadi menggambarkan saksi ini saksi yang bagus lah. Karena Allah nggak pernah nyuruh yang jelek begitu.
seperti bohong, nggak ada. Maka saksinya harus benar, begitu. Kita nggak bisa bohong. Ya. Jadi itu ahlul khair itu, ya, disebut itu biasalah dikerjakan di kita ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas hal itu semua pada waktu pengajian yang akan datang. Nah inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan besar manfaatnya buat kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ibu bapak kita yang sudah wafat ya, termasuk guru-guru kita ataupun istri yang sudah wafat, mertua ya, mungkin anak, saudara, semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.